Selamat datang di Nanti Malam, kanal di mana kegelapan, misteri, dan rahasia dunia gaib hadir menghantui setiap cerita. Malam ini, aku akan membawamu menelusuri kisah yang terdengar seperti dongeng, tapi nyata dan mengerikan. Kisah cinta yang tampak indah di permukaan, tapi menyimpan bayangan gelap yang mengintai dari balik senyum. Kisah tentang santet dari suami. Bayangkan ini, seseorang yang kita percayai, yang kita cintai, ternyata bisa menjadi sumber teror paling mengerikan dalam hidup kita. Ia bukan sekadar manusia biasa, tapi memiliki rahasia kelam yang bisa mengubah cinta menjadi kutukan. Malam ini, kita akan menyelami dunia santet yang tidak hanya menakutkan, tapi juga menjerat jiwa, mengontrol setiap gerakan, setiap napas, hingga korban tak lagi bebas atas dirinya sendiri. Di kanal ini, aku akan membawamu ke dalam lorong-lorong gelap, di balik rama-rama sederhana, ke desa-desa yang menyimpan legenda, dan ke sudut-sudut kota yang tak pernah kau curigai. Kita akan mendengar cerita dari orang-orang yang pernah merasakan dinginnya tangan santet, yang pernah merasakan jiwa mereka terikat oleh sesuatu yang tak terlihat, dan yang hidup mereka berubah seketika setelah cinta mereka berbalik menjadi kutukan. Cerita malam ini akan membuatmu menahan napas, bertanya-tanya, dan mungkin memeriksa pasanganmu di rumah, karena santet dari suami bukan sekadar mitos. Ini adalah kenyataan yang pernah dialami banyak orang. Dan malam ini, aku akan membukakan tabirnya untukmu. Setiap detik kisah ini akan menegangkan, setiap sudut ceritanya akan membuatmu terkejut, dan setiap twist akan menanam rasa takut yang sulit kau hapus dari pikiranmu. Siapkan diri, nyalakan lampu yang remang, dan duduk dengan nyaman. Malam ini, Nanti Malam akan membawamu masuk ke dunia di mana cinta bisa menjadi jebakan, dan suami yang tampak manis bisa menjadi pengendali setiap napasmu. Jangan kedip, jangan beranjak, karena kisah santet dari suami akan segera dimulai, dan kau tidak akan pernah melihat cinta dengan cara yang sama lagi. Rina baru saja menikah dengan Dimas, pria yang tampak sempurna dalam pandangan matanya. Setiap kali ia menatap suaminya itu, selalu muncul senyum hangat yang membuatnya merasa aman. Dimas bukan sekadar perhatian, ia selalu tahu kapan Rina lelah, kapan ia butuh teman curhat, bahkan kapan ia hanya ingin duduk diam tanpa banyak bicara. Mereka menikah bukan lama, hanya beberapa bulan, tapi bagi Rina rasanya seperti sudah mengenal Dimas seumur hidup. Setiap detik bersamanya terasa begitu nyaman, begitu manis, dan begitu membingungkan. Pada ulang tahunnya yang pertama sebagai istri, Rina merasa hatinya berdebar-debar. Dimas tiba-tiba muncul dengan kotak kecil berlapis bludru merah. Wajahnya tersenyum hangat, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya malam itu. "Ini spesial buat kamu sayang, cincin keluarga," katanya sambil membuka kotak dan menampilkan sebuah cincin antik berukir halus dengan batu gelap di tengahnya. Rina menatap cincin itu dengan mata berbinar. Batu hitam itu berkilau samar di bawah cahaya lampu kamar, dan ukiran di sekelilingnya tampak rumit, seolah menceritakan cerita yang tak bisa ia pahami. "Cantik sekali," gumamnya, sambil perlahan mengambil cincin itu dan merasakan dinginnya batu di ujung jarinya. Ada sesuatu yang aneh, tapi anehnya terasa nyaman. Dimas tersenyum dan menggenggam tangan Rina, menatapnya dalam-dalam. "Aku pengen kamu selalu merasa dekat denganku sayang, selalu," katanya. Suaranya lembut tapi ada nada yang membuat Rina merinding. Rina memakainya tanpa ragu, dan awalnya semuanya terasa normal. Mereka bercanda, makan malam sederhana yang dibuat Dimas sendiri, menonton film favorit mereka sambil berpelukan di sofa. Tapi malam itu, saat Rina hendak tidur, sesuatu mulai terasa berbeda. Tangannya terasa berat, meskipun ia hanya ingin menaruh cincin itu di meja. Ketika ia melihat ke arah cermin, matanya sendiri tampak menatap Dimas dengan pandangan kosong yang tak ia kenali. Rina menggeleng, mencoba mengusir rasa aneh itu. Mungkin capek saja," bisiknya pada diri sendiri. Namun ketika ia berbaring di tempat tidur, perasaan itu semakin kuat. Tangannya terkadang bergerak sendiri, seolah ada yang menuntun. Ia mencoba menulis di buku hariannya, tapi pena di tangannya seakan menari sendiri, membentuk koretan-koretan aneh yang ia tidak ingat menulisnya. Hatinya mulai terasa berat, seperti ada benang halus yang menjerat setiap jari. Setiap gerakan
Dimas, yang saat itu masih duduk di tepi tempat tidur, tersenyum. "Santai aja sayang, kamu pasti capek, aku temenin tidur." "Ya," katanya sambil membelai rambut Rina. Tapi saat tangannya menyentuh kepala Rina, ada sensasi aneh, rasa dingin yang menembus kulit dan seakan menembus tulang. Rina menahan napas, tapi Dimas tidak melepaskan tangan itu. "Cedera, semua bakal baik-baik saja," bisiknya. Tapi nada suaranya terlalu lembut, terlalu menenangkan. Seolah ada maksud lain yang tersembunyi di balik kata-katanya. Rina menutup mata, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah lelah atau stres. Tapi dalam gelap kamar itu, ia mendengar bisikan-bisikan halus. Suaranya sendiri, tapi tidak berasal dari dirinya. Ia membuka mata, dan Dimas masih duduk di sana, menatapnya. Tatapan itu berbeda malam itu. Ada kedalaman yang membuat Rina merasa takut. Beberapa malam berikutnya hal-hal aneh terus terjadi. Tangannya sering bergerak sendiri saat melakukan hal-hal sederhana, menikat gigi, menuang air, bahkan menyalakan lampu kamar. Saat ia ingin menolak, tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan. Mata Dimas selalu mengikuti gerakannya. Senyumnya tetap manis tapi kini terasa penuh rahasia. Rina tidak berani menanyakan hal itu, takut jika itu akan memancing sesuatu yang lebih buruk. Suatu sore, Rina duduk di teras, menatap langit jingga yang mulai redup. Tangannya menutupi wajahnya, berusaha menenangkan diri. "Kok aku merasa ini aneh banget ya?" gumamnya pelan. Ia memikirkan cincin itu bata Jelopnia dan cara Dimas menatapnya. Sesuatu di dalam hatinya berkata, ada yang salah. Tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia merasa terjebak dalam perasaan campur aduk cinta, takut, dan rasa penasaran yang membuatnya tidak bisa melepaskan cincin itu. Malam itu, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, Dimas menatapnya dari kejauhan, tapi wajahnya tampak berbeda, lebih tua, lebih dingin, dan matanya menembus jiwa Rina. Ia mencoba menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Tangan Dimas bergerak, dan tangan Rina mengikuti gerakan. Itu, ia berlari, tapi kaki seperti terikat benang halus yang tak terlihat. Saat ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat, dan tangannya tetap memegang cincin erat-erat, seolah cincin itu menempel di kulitnya sendiri. Pagi itu, Rina mencoba menceritakan semuanya pada Dimas, tapi ia hanya tersenyum, mengusap rambutnya, dengan lembut, dan berkata, "Semuanya cuma mimpi, sayang, gak usah dipikirin." Rina ingin percaya, tapi hatinya tetap berdebar-debar. Ada sesuatu yang menahan dirinya, sesuatu yang lebih kuat daripada rasa takut biasa. Hari-hari berikutnya, rasa aneh itu semakin nyata. Rina merasakan tubuhnya seperti dikendalikan oleh kekuatan lain. Saat ia ingin pergi ke dapur, kakinya berjalan ke arah sofa. Saat ia ingin menulis di buku, tangannya bergerak sendiri, menulis kata-kata yang tak pernah ia sadari. Jiwanya terikat, dan cincin itu adalah kunci dari semua ini. Sekali waktu, saat ia menatap Dimas yang sedang membaca koran di ruang tamu, ia sempat berbisik dengan nada bahasa Jawa yang hampir tak terdengar, "Iki opo mas? Kog, aneh banget rasanya." Dimas menatapnya, tersenyum lembut, dan hanya berkata, "Nanti malam, semua bakal jelas sayang." Nada itu membuat Rina merinding, tapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Ada rasa takut yang halus tapi menancap di dada, membuatnya tahu bahwa malam yang akan datang tidak akan sama. Seperti malam-malam sebelumnya, Rina mulai menyadari bahwa cincin itu bukan sekadar perhiasan. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya, sesuatu yang mengawasi, mengontrol, dan menuntun. Dan setiap kali Dimas tersenyum padanya, hatinya bergetar, bukan karena cinta, tapi karena rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Malam pertama Rina benar-benar menyadari hal itu. Ia duduk di tepi tempat, tidur sambil menatap cincin di jarinya. Batu hitam itu berkilau samar, seolah menatap balik padanya. Tangannya mulai bergerak sendiri, memutar cincin di jarinya. Dan seketika ia merasakan sesuatu menembus pikirannya, membisikkan kata-kata yang tidak ia kenal. Rina menutup mata, menahan napas, dan dalam hati hanya bisa berdoa, semoga semua ini hanya awal dari mimpi buruk yang akan berakhir.
Tapi Rina belum tahu bahwa mimpi buruk itu baru saja dimulai, dan malam-malam berikutnya akan mengajarkannya bahwa cinta bisa menjadi jebakan paling mematikan, dan suami yang tampak manis bisa menjadi pengendali setiap gerak dan napas. Hari demi hari, hal-hal aneh semakin sering terjadi. Awalnya Rina mencoba mengabaikannya, bilang pada diri sendiri bahwa mungkin ini cuma lelah atau stres akibat pekerjaan dan aktivitas rumah tangga yang padat. Tapi lama-kelamaan, perasaan aneh itu tak bisa lagi ia bantah. Tangannya yang dulu begitu luwes mengerjakan hal-hal sederhana seperti memasak atau merapikan rumah, kini terkadang bergerak sendiri. Saat ia menyiapkan sayuran untuk makan malam, pisau di tangannya seakan menari sendiri di atas talenan. Rina menjerit kecil dan segera melepaskan pisau itu. Tapi anehnya, tangannya tetap terasa berat dan bergerak mengikuti sesuatu yang ia sendiri tidak bisa kendalikan. Dimas, yang saat itu duduk di sofa sambil membaca koran, hanya tersenyum lembut. "Santai aja sayang, kamu pasti capek," katanya sambil menepuk pundak Rina. Senyumnya begitu hangat, tapi di balik hangat itu, ada sesuatu yang membuat Rina merinding. Ia mencoba menepis perasaan itu. Tapi saat tubuhnya mulai merasa tenang, tangannya tiba-tiba kembali bergerak sendiri, mengambil panci di kompor, dan menuang air mendidih. Tanpa sepengetahuannya, Rina menandok, mencoba menahan napas, dan berbisik, "Pelan, ini kok bisa begini? Kok rasanya aneh banget, Mas?" Dimas hanya tersenyum, tangannya tetap berada di pangkuannya, seolah tidak ada yang terjadi. Hatinya berdebar, takut untuk menatap wajah suaminya terlalu lama. Ada sesuatu di dalam mata Dimas malam itu yang berbeda, lebih dalam dan terlalu tenang, sampai membuat Rina tidak bisa menebak. Maksudnya, hari-hari berikutnya, kejadian itu semakin sering terjadi. Saat Rina ingin menulis daftar belanja, tangannya menulis kota-kota yang ia sendiri tidak tahu artinya. Beberapa huruf tampak seperti aksara kuno yang samar-samar bisa ia kenali, tapi begitu cepat menghilang seolah dikaburkan oleh sesuatu. Rina merasa panik, tangannya gemetar, dan jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba melepaskan cincin itu, tapi tangannya terasa seakan menempel pada kulitnya sendiri. Seolah cincin itu telah mengikat sesuatu dalam dirinya, mengontrol setiap gerak yang ia buat. Teman-temannya mulai curiga, karena Rina sering mengeluh kelelahan. Wajahnya pucat, dan matanya tampak kosong saat menatap sesuatu. Tapi ketika mereka mencoba menanyakan, Rina hanya tersenyum tipis dan berkata, "Ah, capek aja, banyak kerjaan rumah, banyak pikiran." Teman-temannya pun percaya dan tidak menanyakan lebih lanjut. Tapi dalam hati Rina, ia tahu bahwa ini bukan sekadar capek. Ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang tak terlihat, yang membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Rina berada di dapur, mencoba menyiapkan teh hangat. Tangannya mulai bergerak sendiri lagi, mengambil cangkir dan menaruh gula, meski ia sama sekali tidak berniat. Ia berusaha menghentikannya, tapi tubuhnya terasa berat, dan tangannya terus bergerak mengikuti irama yang tak ia mengerti. Rina menatap cangkir yang telah tersusun rapi. Di atas meja, napasnya tersengal, dan ia hampir menangis. Dimas muncul dari ruang tamu, tersenyum dan berkata, "Udah, jangan dipikirin sayang, santai aja." Ia meraih tangan Rina, dan begitu ia menyentuh, tubuh Rina merasa hangat tapi aneh. Ada sensasi dingin yang menembus kulit, menyebar ke seluruh tubuhnya. Aku nggak ngerti ini mas, kenapa tangan aku gini?" Rina bertanya, suaranya bergetar. Dimas hanya menatapnya dengan lembut, "Sabar. Nanti malam semuanya bakal jelas sayang. Kamu bakal ngerti kenapa aku melakukan ini." Rina menelan ludah, merasakan ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. Tapi ia hanya bisa mengangguk pelan. Malam itu, ketika lampu kamar redup, Rina mencoba tidur. Ia menutup mata, tapi bayangan di sudut kamar selalu terasa hidup. Tiba-tiba, tangannya bergerak sendiri, meraih gelas di meja samping tempat tidur, menuang air dan meminumnya, padahal ia sama sekali tidak sadar melakukannya. Hatinya berdebar, dan ia mulai menangis pelan. Bisikannya hampir terdengar, "Mas, kok bisa begini?" Dimas, yang duduk di kursi dekat jendela, hanya tersenyum tipis. Matanya menatap Rina dengan intensitas yang membuatnya tidak bisa berkedip.
Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk mencari jawaban. Ia membuka buku-buku lama tentang mistis dan santet yang ia simpan sejak remaja. Ia membaca halaman demi halaman, tapi tidak ada yang benar-benar menjelaskan apa yang terjadi padanya. Hatinya semakin takut. Ia mencoba membuka internet, mencari pengalaman orang lain yang mungkin serupa, tapi semua cerita terdengar terlalu ekstrem, dan ia tidak ingin terlalu percaya. Meski hatinya tahu ada yang salah dengan cincin itu. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih aneh terjadi. Saat Rina ingin menyalakan TV, tangannya menekan tumbal-tumbal sendiri. Ia mencoba memalingkan pandangan, tapi tubuhnya tetap mengikuti gerakan yang tidak ia kendalikan. Ketika ia menjerit pelan, Dimas datang dan menepuk bahunya, berkata, "Enggak, apa-apa sayang, santai aja. Aku ada di sini." Suaranya lembut, menenangkan, tapi sekaligus membuat Rina merasa ada rasa ketergantungan yang ia sendiri tidak ingin rasakan. Tapi tubuhnya seperti otomatis mengikuti arahan suaminya. Rina mulai memperhatikan hal-hal kecil yang berubah. Saat ia berdiri di depan cermin, matanya sendiri sering menatap Dimas yang berdiri di belakangnya. Meski ia tahu ia sedang sendirian di rumah, bayangan Dimas selalu ada di sudut mata. Meski ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Suasana rumah yang dulu hangat dan nyaman, kini terasa berat. Seperti ada hawa dingin yang menempel di setiap sudut. Bahkan saat lampu terang, suatu malam, saat Rina duduk di balkon, menatap bulan yang setengah terselubung awan, ia mencoba berbicara sendiri dalam bahasa Jawa yang hampir tak terdengar. "Iki opo mas? Kok aku koyo dikendaleni?" Kata-kata itu keluar pelan, tapi ia merasa lega bisa mengungkapkan rasa takutnya, meski hanya pada dirinya sendiri. Dimas muncul dari pintu belakang, senyumnya tetap manis, dan berkata, "Sabar, sayang, kabeh bakal jelas. Aku nggak bakal nyakiti kowe." Tapi hati Rina tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari Dimas, sesuatu yang mengikat mereka berdua, sesuatu yang berasal dari cincin itu. Hari-hari Rina pun mulai dipenuhi rasa takut yang tak terlihat. Setiap gerakannya seperti dipantau, setiap keputusan seperti diambil alih oleh sesuatu yang tidak ia mengerti. Ia ingin melepaskan cincin, tapi setiap kali mencoba, tangan dan jari-jari terasa menolak, seolah cincin itu telah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Setiap malam, tangannya bergerak mengikuti perintah yang tidak datang dari pikirannya sendiri. Setiap kali Dimas tersenyum, ada rasa dingin yang menembus tulang, dan Rina menyadari sesuatu yang menakutkan. Cinta yang ia percayai kini menjadi kendali yang mengekang. Dan malam itu, ketika Rina mencoba menulis di buku hariannya, tangannya menulis sendiri kalimat panjang yang ia tidak pahami. "Aku ora isa ual, kabeh wis ketaiban." Rina menatap kata-kata itu dengan mata terbelalak. Bunyi jantungnya berdetak kencang, dan ia menatap Dimas yang berdiri di balik pintu kamar. Matanya menatap dengan intensitas yang membuat Rina seakan ingin lari, tapi kakinya terasa seperti diikat benang halus yang tak terlihat. Rina menyadari semuanya bukan lagi mimpi atau lelah biasa. Ada sesuatu yang hidup dalam cincin itu, sesuatu yang mengawasi, mengendalikan, dan menuntun. Dan ia baru menyadari bahwa malam-malam berikutnya akan menjadi ujian bagi dirinya. Karena cinta yang ia percaya selama ini ternyata bisa menjadi jebakan paling mematikan. Malam itu, Rina merasa lebih gelisah dari biasanya. Lampu kamar redup, hanya cahaya remang dari lampu tidur yang menembus tirai tipis. Angin malam yang masuk dari jendela berdesir pelan, tapi terdengar seperti bisikan halus di telinga Rina. Ia menatap cincin di jarinya. Batu hitam yang biasanya terasa dingin, kini seolah memancarkan aura aneh, menyerap cahaya kamar, dan membuat bayangan di sekitarnya tampak lebih gelap. Hatinya berdebar-debar, tapi rasa penasaran membuatnya tidak mau melepas cincin itu. Ketika akhirnya Rina terlelap, mimpi buruk itu datang. Ia berada di sebuah ruang gelap tanpa dinding, hanya bayangan yang bergerak liar di sekelilingnya. Di tengah kegelapan, muncul sosok Dimas, tapi bukan Dimas yang selama ini ia kenal. Bayangan itu lebih tinggi, matanya berkilau merah samar, dan senyum yang terlukis di wajahnya jauh dari hangat, malah dingin dan penuh dominasi. Dalam mimpi itu, bayangan Dimas menunduk, menatap tangan Rina yang kosong,
lalu menancapkan cincin antik itu dengan gerakan lambat dan tegas. Seketika, tubuh Rina di dunia nyata bergerak sendiri. Tangannya mengambil cincin, memutarnya, menatap batu hitamnya seolah terpaku. Rina menjerit dalam mimpi, tapi suaranya tidak keluar. Ia mencoba menggerakkan kaki, menutup mata, bahkan menepis bayangan itu. Tapi tubuhnya tetap bergerak mengikuti gerakan bayangan Dimas. Rina merasakan sesuatu yang menembus pikirannya, mengalir ke seluruh tubuhnya, dan untuk pertama kalinya ia menyadari kengerian yang sesungguhnya. Cincin itu bukan sekadar perhiasan, tapi penghubung jiwanya dengan suaminya. Rina terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi wajahnya. Tangannya tetap memegang cincin erat-erat, seakan cincin itu menempel di kulitnya sendiri. Ia menggigil, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah mimpi. Tapi sensasi aneh itu masih terasa, seolah ada tangan tak terlihat yang menahan jarinya, memutar cincin, dan menuntun setiap gerakan. Jantungnya berdebar kencang, dan Rina merasa seolah dunianya telah berubah. Beberapa jam kemudian, saat fajar mulai menyingsing, Rina duduk di tepi tempat tidur, menatap jari yang masih memegang cincin itu. Ia mencoba menarik napas panjang, tapi rasa takut tidak hilang. Tangannya bergerak sendiri, memutar cincin berulang kali, dan setiap kali itu terjadi, ia merasakan sensasi aneh di dada, seperti ada benang halus yang menghubungkan jiwanya dengan sesuatu di luar dirinya. Rina menutup mata, mencoba mengingat kembali mimpinya, dan hatinya semakin takut. Bayangan Dimas itu tidak hanya mengontrol tubuhnya, tapi juga pikirannya, menanamkan rasa takut yang halus tapi terus-menerus. Hari itu, Rina mencoba beraktivitas seperti biasa. Ia memasak, membersihkan rumah, menyapu halaman, tapi tangannya sering bergerak sendiri. Saat ia ingin menuang air ke gelas, gelas itu sudah terisi penuh oleh tangannya sendiri. Saat ia ingin menyalakan TV, tangannya menekan tumbel-tumbel dengan sendirinya. Rina menatap Dimas yang duduk di sofa, tersenyum tipis. "Santai aja sayang, aku di sini," katanya. Tapi senyum itu kini terasa menakutkan, seperti ada pesan tersembunyi yang hanya bisa dirasakan oleh Rina. Rina mulai mencoba melepaskan cincin itu, tapi setiap kali ia menyentuh permukaannya, tangan dan jari-jari terasa berat, seolah cincin itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Ia menjerit pelan, "Mas, kok bisa gini?" Tapi Dimas hanya tersenyum lembut dan berkata, "Sabar sayang, ora usah bingung. Aku gak bakal nyakiti kowe." Nada suaranya lembut, tapi ada kekuatan yang membuat Rina merasa tidak berdaya. Malam berikutnya, mimpi buruk itu muncul lagi. Kali ini lebih nyata, lebih menakutkan. Rina berada di rumah yang sama, tapi suasananya berbeda, gelap, dingin, dan penuh bayangan. Bayangan Dimas muncul di setiap sudut ruangan, menatapnya, tersenyum, lalu melangkah mendekat. Tangannya menatap tangan Rina, dan dengan gerakan lambat, cincin itu dipasang kembali di jarinya. Rina berusaha menjerit, berusaha menepisnya, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Setiap gerakannya diikuti oleh bayangan itu, dan Rina merasakan sesuatu yang menyeramkan. Bayangan itu bisa mengendalikan tubuhnya di dunia nyata. Saat Rina terbangun, ia mendapati dirinya berlutut di lantai kamar. Tangan masih memegang cincin erat-erat, napasnya tersengal, dan tubuhnya gemetar. Ia mencoba menatap Dimas, yang kini sudah tidur di sampingnya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Walaupun Dimas tampak normal, Rina merasa dirinya sendiri tidak lagi bebas. Ada sesuatu yang hidup di dalam cincin itu. Sesuatu yang mengikat jiwanya, dan ia tahu bahwa malam-malam berikutnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari Rina mulai dipenuhi ketegangan. Setiap gerakannya, setiap keputusan yang ia buat, seringkali diikuti oleh tangan yang bergerak sendiri. Saat ia mencoba menulis di buku harian, tangannya menulis kata-kata yang ia sendiri tidak mengerti. Beberapa huruf tampak seperti aksara kuno, samar tapi menimbulkan rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Rina merasa ada dua dirinya, satu yang nyata, dan satu lagi yang dikendalikan oleh sesuatu dari cincin itu. Rina mencoba menceritakan semuanya pada teman dekatnya, tapi ia takut mereka tidak percaya. Ia berbisik pada sahabatnya, "Aku rasa aku dikendaleni. Tangan aku, gerakanku, kabeh rasane ora isa dikontrol ju." Temannya terdiam, menatapnya serius,
tapi tidak banyak berkata. Rina merasa sendirian, terjebak antara rasa cinta kepada suami dan rasa takut yang menjerat setiap napasnya. Malam itu, ketika Dimas pergi sebentar ke dapur, Rina mencoba melepaskan cincin sekali lagi. Ia menoriknya, berusaha keras, tapi cincin itu terasa menempel di kulit, seolah ada kekuatan halus yang menahan. Rina menjerit pelan, keringat membasahi dahinya, dan ia merasa jiwanya ditarik ke arah Dimas. Begitu Dimas kembali, senyumannya tetap sama, lembut, tapi ada kekuatan yang jelas terlihat. Kekuatan yang menahan, mengontrol, dan menundukkan Rina sepenuhnya. Rina menyadari sesuatu yang menek. Cincin itu bukan hanya menghubungkan tubuhnya dengan Dimas, tapi juga jiwanya. Setiap detik, setiap gerak, bahkan setiap pikiran terasa terseret oleh kekuatan itu. Dan yang lebih menakutkan, Rina merasa bahwa Dimas sendiri tidak sepenuhnya menyadari seberapa kuat pengaruh cincin itu. Ada sesuatu yang hidup di dalam batu hitam itu, sesuatu yang membuat cinta mereka berubah menjadi kendali. Dan Rina hanya bisa pasrah sambil berharap ada jalan keluar yang belum ia ketahui. Semakin malam, mimpi-mimpi Rina semakin intens bayangan. Dimas muncul di setiap sudut, setiap bayangan di dinding tampak meniru gerakannya. Dan Rina merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Ia merasakan benang halus yang menjerat tubuhnya, menarik setiap gerakan, setiap napas, bahkan setiap denyut jantung. Dan setiap kali ia menatap batu hitam di cincin itu, ada sensasi menembus jiwa yang membuatnya tersentak, merasa tak berdaya, dan takut akan malam yang akan datang. Rina berbisik pelan, bahasa Jawa yang hampir tak terdengar. Mas, opo iki? Aku iso ual ora. Suara itu seakan hilang di udara, tak terdengar oleh Dimas. Tapi Rina merasakan jawaban yang tak terlihat, seperti bisikan halus yang menembus pikirannya. Cao ora, bakol ewel, kabeh wis ketaiban. Jantungnya berdetak kencang, dan rasa takut menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia sadar, malam-malam berikutnya bukan hanya mimpi buruk, tapi kenyataan yang menunggu untuk menelan jiwanya perlahan. Sejak malam itu, Rina tidak lagi bisa menganggap cincin itu sekadar perhiasan. Ia tahu, ia telah terikat. Jiwanya dan tubuhnya kini terhubung dengan Dimas. Dan kekuatan yang hidup di dalam cincin itu lebih kuat daripada cinta yang ia kenal. Setiap gerak, setiap napas, bahkan setiap detak jantungnya seakan dipantau, dikendalikan, dan diatur oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan Rina hanya bisa berdoa, berharap suatu hari nanti ia menemukan cara untuk membebaskan dirinya sebelum malam-malam berikutnya menelan seluruh jiwanya. Rina duduk termenung di kursi ruang tamu. Cincin di jarinya berkilau samar di bawah cahaya. Lampion, ia menatap batu hitamnya, merasakan dingin yang menembus kulit, dan hati kecilnya bergetar. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tangannya sering bergerak sendiri. Pikirannya seperti diikuti oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan rasa takut yang menumpuk membuatnya semakin lelah. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, tapi ia tidak tahu mulai dari mana. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk mencari bantuan. Ia ingat pernah mendengar dari neneknya tentang seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa, yang katanya pernah menangani kasus-kasus mistis paling berat. Ia menyiapkan diri, membawa cincin itu di genggaman erat, dan berangkat menuju rumah dukun itu. Jalanan desa sunyi, angin berdesir pelan membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Hatinya berdebar, takut sekaligus berharap. Sesampainya di rumah dukun, seorang wanita tua menyambutnya. Wajahnya keriput, matanya tajam dan menembus. Tanpa basa-basi, dukun itu menatap tangan Rina yang memegang cincin. Seketika, ia mengernyit, lalu mengangguk serius. Iki, ora gampang, Mbak. Cincin iki, santet kuno, cincin pengikat jiwa, ora mung perhiasan biasa. Iki bisa ngontrol pemakainya, ngegawe kayak boneka. Yen ora hati-hati, jiwa sampean aiso ilang. Suaranya berat dan menakutkan, tapi terdengar tegas dan benar. Rina hampir tersedak mendengar itu. Jadi, yang membuat semua ini adalah Dimas, bisiknya, suaranya bergetar. Dukun itu hanya mengangguk. Mengsiji cara, Mbak, cincin iki kudu dilepas langsung dening wong sing maringi. Liane, ora bakal bisa. Hati Rina hancur. Salah. Ini, ia percaya suaminya.
mencintainya. Tapi kenyataan bahwa Dimas adalah pelaku membuatnya merasa dihianati dan sekaligus takut. Setelah dari dukun, Rina mencari informasi lain. Ia membaca buku-buku lama tentang santet, mantra, dan benda-benda gaib yang mampu mengikat jiwa manusia. Setiap halaman yang dibacanya membuat bulu kuduknya berdiri. Banyak kasus terdokumentasi tentang cincin atau benda antik yang digunakan untuk mengendalikan korban, mengubah mereka menjadi boneka hidup. Semua tanda yang ia rasakan sesuai dengan apa yang ditulis dalam buku. Gerakan tangan yang tidak bisa dikontrol, rasa dingin yang menembus tubuh, bahkan perasaan seakan jiwa diambil paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Rina juga mencoba mendatangi penasihat spiritual lain di kota. Ia menjelaskan semua yang terjadi, tangan yang bergerak sendiri, mimpi buruk, dan rasa terkekang oleh Dimas. Semua yang ia temui mengangguk serius, melihat cincin dengan mata yang berbeda, seolah mereka bisa merasakan kekuatan yang ada di dalamnya. Satu hal yang selalu mereka katakan sama, cincin itu sangat berbahaya, pengaruhnya luas, dan pengikatan jiwa yang dilakukan oleh benda itu bisa bertahan lama jika tidak dilepas langsung oleh pemberinya. Di tengah pencarian jawaban itu, Rina merasa dirinya semakin tertekan. Setiap malam, mimpi buruk terus menghantui. Bayangan Dimas muncul di setiap sudut, matanya memancarkan intensitas yang membuat Rina tidak berani bergerak. Tangannya sering bergerak sendiri, dan setiap kali ia mencoba melepaskan cincin, ia merasakan tarikan kuat di jiwanya. Seperti cincin itu tidak hanya menempel di kulit, tapi juga menembus pikiran dan rasa takutnya. Suatu malam, setelah kembali dari kota, Rina duduk di balkon rumah, menatap bulan yang terhalang awan gelap. Angin malam membawa aroma basah dan tanah, tapi kali ini membawa bisikan-bisikan halus yang ia sendiri tidak mengerti. Ia berbisik pelan, bahasa Jawa yang hampir tak terdengar iki bener-bener. Aku iso ual ora mas? Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang berdesir. Hatinya terasa berat, dan ia merasakan tarikan halus di dalam diri, seolah sesuatu mendorongnya untuk menatap Dimas yang sedang tidur di kamar. Rina tahu bahwa jika ingin bebas, ia harus berhadapan langsung dengan Dimas. Tapi pikirannya kacau. Ia mencintai suaminya, tapi kini cinta itu bercampur takut, benci, dan rasa penasaran yang menyiksa. Ia mulai merencanakan langkah hati-hati. Ia menulis catatan di buku hariannya, merancang strategi, dan mencoba memahami bagaimana cincin itu. Ia meneliti simbol-simbol di ukiran cincin, mencoba mencari petunjuk, tapi semuanya tampak seperti teka-teki kuno yang hanya bisa dipecahkan dengan pengalaman dan keberanian. Hari-hari berikutnya, Rina semakin waspada. Ia memperhatikan setiap gerakan Dimas, setiap kata yang ia ucapkan, bahkan setiap senyum yang muncul. Ada sesuatu yang berbeda dalam setiap tatapan. Dimas tampak seperti pria yang sama, tapi ada aura lain yang membuat Rina merasa terkekang. Ia sadar, cincin itu bukan hanya mengendalikan tubuhnya, tapi juga pikiran dan emosinya. Setiap kali Dimas tersenyum, hatinya bergetar. Bukan karena cinta, tapi karena rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Rina mencoba berbicara dengan teman-temannya lagi, tapi ia selalu menahan sebagian cerita. Ia takut mereka tidak percaya, takut mereka menganggapnya gila. Ia hanya bisa berbagi perasaan, bahwa hidupnya terasa seperti tidak lagi miliknya sendiri. Aku ngerasa kayak dikendaleni, tapi orang ngerti karena Ewal, bisiknya pada sahabatnya. Temannya mengangguk, tapi tidak banyak berkata. Rina merasa sendirian, terjebak antara rasa cinta yang tersisa dan rasa takut yang menyesakkan. Suatu malam, saat Dimas pergi sebentar ke dapur, Rina mengambil kesempatan. Ia mencoba melepaskan cincin. Sekali, tangan dan jarinya terasa berat. Cincin seakan menempel dan menolak dilepas. Rina menjerit pelan, jantungnya berdebar kencang, tapi ia terus mencoba menariknya. Rasanya seperti ada benang halus yang menahan cincin itu di kulitnya, menarik jiwanya bersamaan. Ia merasakan sakit di dalam dada, perasaan panik yang luar biasa, dan suara hati yang berbisik, "Kowe kudu wani, Rina, kudu wani." Saat Dimas kembali, senyumnya tetap lembut, tapi matanya menatap Rina dengan intensitas yang menakutkan. "Sabar sayang, kabeh bakal jelas. Aku ora bakal nyakiti kau," katanya. Tapi Rina tahu, tidak ada kata-kata yang bisa menenangkan situasi ini. Cincin itu memiliki kekuatan sendiri, dan Dimas
meski manusia biasa, kini menjadi bagian dari kutukan yang menahan jiwanya. Rina merasa terjebak antara dua dunia. Dunia nyata, yang ia kenal, dan dunia yang dikendalikan oleh cincin. Setiap napas, setiap gerak, bahkan setiap detak jantungnya terasa seperti diawasi dan dikontrol. Dan satu hal yang membuatnya semakin takut, Rina menyadari bahwa ini baru permulaan. Jika ia tidak menemukan cara untuk menghadapi Dimas dan cincin itu, jiwanya mungkin akan selamanya terikat, kehilangan kendali, dan hidupnya akan menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Rina mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia menulis daftar hal-hal yang harus dilakukan, mencari benda-benda perlindungan, membuat mantra pengusir, bahkan mempertimbangkan untuk menghadapi Dimas langsung. Ia tahu itu berisiko, tapi semakin lama ia menunda, semakin besar kendali cincin itu. Malam demi malam, ia merasakan tangan dan tubuhnya dikendalikan. Bayangan Dimas muncul di mimpi, dan rasa takut yang tak bisa ia jelaskan semakin menguat. Rina sadar, ia harus berani. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya sendiri adalah bagian dari kutukan ini. Ia harus mempersiapkan diri menghadapi pertarungan antara cinta dan rasa takut, antara jiwanya yang bebas dan kekuatan misterius yang mengendalikan tubuhnya. Ia tahu jalan menuju kebebasan tidak akan mudah, tapi di dalam hatinya ada tekad yang perlahan tumbuh. Ia tidak akan membiarkan cincin itu mengambil seluruh jiwanya. Dan malam itu, Rina duduk di tepi balkon, menatap bulan yang tertutup awan gelap, berbisik pelan dalam bahasa Jawa, "Iki ora gampang, nanging aku kudu wani. Aku kudu uwal." Angin malam membawa suara desiran yang samar, seolah menjawab, tapi tetap membuatnya merasa sendiri. Ia menatap cincin di jarinya, menelan napas, dan mempersiapkan diri untuk babak berikutnya. Menghadapi Dimas, menghadapi kutukan dan menghadapi kengerian yang menunggu di malam-malam berikutnya. Rina duduk di tepi tempat tidur, menatap cincin yang berkilau samar di jarinya. Tangannya terasa berat, tubuhnya kaku, dan hatinya berdebar tidak menentu. Ia tahu ia harus melepaskan cincin itu, tapi begitu mencoba, jari-jarinya menolak bergerak. Ada tarikan halus yang menahan, seolah benang tak terlihat menempel di setiap sendi tubuhnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut semakin menguat. Saat itu, Dimas duduk di seberang kamar, senyum tipis menghiasi wajahnya. Tatapannya hangat seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda, intens, penuh dominasi, seperti seseorang yang menikmati kendali penuh atas orang yang dicintainya. "Santai aja sayang," katanya lembut, tapi suaranya terdengar asing, menakutkan. "Aku cuma pengen nemenin kamu." Rina menelan ludah. Jantungnya berdetak kencang, dan ia sadar betul, malam ini, tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Rina mencoba berteriak, mencoba menolak, tapi suara itu terkunci di tenggorokannya. Tubuh Niakoku, tangan bergerak sendiri, seolah menari mengikuti irama yang hanya dimengerti oleh Dimas. Ia melihat cermin kamar, dan di sana matanya sendiri tampak kosong. Tatapannya mengikuti gerakan yang bukan berasal dari dirinya. Rina merasa seperti boneka yang dikendalikan, tanpa suara, tanpa kebebasan. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang nyata. Sot, Ayah Banggen. Tangannya sudah menulis kata-kata di buku harian tanpa disadari. Saat ia hendak menyalakan kompor, tangannya menekan tombol, menuang minyak, menyalakan api, semua otomatis. Ia mencoba menahan, mencoba menggerakkan tubuhnya sendiri, tapi tubuhnya menolak. Setiap gerakan diatur oleh kekuatan tak terlihat. Ia mulai merasa putus asa, takut, dan sendirian. Teman-temannya mulai curiga karena Rina berubah drastis. Dulu ia ceria, sekarang matanya tampak kosong, suaranya lemah, dan tubuhnya sering bergerak aneh. Saat mereka menanyakan, Rina hanya tersenyum tipis dan menunduk. "Aku capek, banyak kerjaan," jawabnya singkat. Mereka tidak mengerti, dan Rina tidak bisa menjelaskan. Bahkan kalau ia mencoba menceritakan Dimas dan cincin itu, rasanya mustahil. Siapa yang mau percaya kalau suaminya sendiri adalah pelaku? Dan cincin yang indah bisa mengubahnya menjadi boneka hidup. Suatu malam, Rina duduk di balkon, menatap bulan yang tertutup awan gelap. Tangannya bergerak sendiri, memutar cincin, menatap batu hitamnya yang memancarkan aura dingin. Ia merasakan sesuatu yang menembus pikirannya,
memanipulasi setiap perasaan, menanamkan rasa takut, dan terkadang rasa cinta yang membingungkan. Rina merasakan dirinya terjebak di antara dua dunia. Dunia nyata yang ia kenal, dan dunia yang dikendalikan oleh cincin itu. Rina mencoba berbicara pada Dimas, berbisik pelan, bahasa Jawa yang hampir tak terdengar. "Mas, kok aku koyo boneka iki?" Dimas tersenyum, tangannya menyentuh pundak Rina. "Kabeh bakal jelas sayang, ojo kuatir." Tapi sentuhannya tidak menenangkan, malah menimbulkan sensasi dingin yang menembus tulang. Rina menyadari satu hal. Dimas bukan sepenuhnya manusia biasa sekarang. Ia bagian dari kutukan itu, pengendali yang terselubung di balik wajah cinta. Seiring waktu, Rina merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Tubuhnya bergerak otomatis bahkan ketika ia sedang tidur. Saat ia terbangun, posisi tubuhnya sering berbeda dari ketika ia tertidur. Tangannya bisa memegang benda yang ia tidak ingat diambil, atau menulis kata-kata yang tidak ia pahami. Jiwanya terseret, seakan ada dua dirinya. Satu yang masih sadar, satu lagi yang dikendalikan oleh kekuatan cincin. Rina mulai menghindari cermin, takut melihat bayangan dirinya sendiri. Setiap kali ia menatap, matanya tampak kosong. Wajahnya seperti boneka yang diisi oleh jiwa lain. Ia merasa mual, gemetar, dan kadang ingin menangis, tapi tubuhnya menolak. Tangan bergerak sendiri, menempelkan cincin ke permukaan kaca, seolah menunjukkan penguasaannya. Rina merasakan kengerian yang mendalaminya, bukan lagi pengendali tubuhnya sendiri. Dan ia sadar bahwa cinta yang ia percayai kini menjadi belenggu paling mematikan. Malam-malam berikutnya, mimpi buruk semakin nyata. Bayangan Dimas muncul di setiap sudut kamar, menatap Rina, tersenyum, dan tangannya seakan memutar gerakan Rina di dunia nyata. Rina merasa setiap gerakannya dicatat, setiap kata yang ia ucapkan diawasi, dan setiap pikiran dipengaruhi. Ia melepaskan cincin lagi, tapi tubuhnya kaku, dan cincin tetap menempel di jarinya. Hatinya hampir putus asa. Ia merasa seperti terperangkap selamanya. Rina mulai mencoba berbagai cara untuk melawan. Ia menulis mantra perlindungan dari buku-buku tua, membakar dupa, dan mencoba memusatkan pikiran. Tapi setiap usaha yang ia lakukan tampak sia-sia. Tangannya tetap bergerak otomatis, tubuhnya tetap dikendalikan, dan batu hitam di cincin memancarkan aura dingin yang menembus jiwanya. Bahkan doa-doa sederhana pun terasa sulit keluar dari mulutnya. Suara itu seakan tertahan oleh tarikan cincin. Suatu sore, Rina duduk termenung di teras rumah. Ia menatap rumah tetangga yang terang, melihat orang-orang tertawa, bebas bergerak, dan rasanya hati kecilnya nyaris hancur. Ia ingin berlari, menjerit, tapi tubuhnya kaku. Ia menepuk dada sendiri, berusaha mengingat siapa dirinya sebelum semuanya terjadi. "Aku, Rina, aku aiso wal ora iki," bisiknya pelan, bahasa Jawa yang hampir tak terdengar. Angin malam berdesir, daun-daun bergesekan, dan suara itu terdengar seolah membalas, tapi tetap samar dan menakutkan. Rina merasa setiap detik hidupnya dipantau, dikendalikan, dan diperhitungkan. Bahkan ketika Dimas tidur, tubuhnya tetap bergerak, otomatis mengikuti gerakan yang tidak ia inginkan. Ia merasa seperti boneka hidup, dan setiap kali melihat cincin di jarinya, rasa takut itu semakin menjadi-jadi. Ia tahu satu-satunya cara untuk bebas adalah menghadapi Dimas dan menghapus pengaruh cincin itu. Tapi bayangan suaminya sendiri yang tersenyum hangat dan dingin, itu membuatnya takut untuk bergerak. Hari-hari Rina dipenuhi ketegangan psikologis yang luar biasa. Ia mulai membatasi interaksi, menghindari teman, bahkan menolak makan bersama. Tubuhnya seperti bukan miliknya, dan jiwanya seakan terseret oleh sesuatu yang kuat, gelap, dan misterius. Ia tidak lagi bisa menilai mana gerakannya sendiri, mana yang dikendalikan oleh cincin. Dan rasa takut yang terus-menerus menghantui, membuatnya hampir kehilangan akal. Suatu malam, saat Rina duduk di balkon menatap bulan yang tertutup awan tebal, ia merasakan tangan dan tubuhnya bergerak sendiri lagi. Tangannya memutar cincin, menatap batu hitam yang memancarkan aura menakutkan, dan seketika ia merasakan tarikan ke arah Dimas. Ia menjerit pelan, tapi suaranya terkunci. Tubuhnya berjalan ke kamar tanpa sepengetahuannya, menatap Dimas yang sedang membakar. Tatapan itu
Senyum itu, semua terasa seperti jerat yang semakin mengikat. Rina sadar betul, malam-malam berikutnya, ia tidak akan lagi memiliki kebebasan, kecuali ia menemukan keberanian dan cara untuk menghadapi kutukan ini. Rina menutup mata, menahan napas, dan di dalam hatinya hanya bisa berbisik, bahasa Jawa yang nyaris tak terdengar. Aku kudu wani nglawan iki, saduronge, aku ilang. Angin malam berdesir, daun-daun bergetar, dan Rina tahu, pertarungan antara jiwanya dan cincin itu, antara dirinya dan Dimas, baru saja dimulai. Ia merasa seperti boneka yang baru sadar sedang dikendalikan. Dan rasa takut yang mendalam, membuat setiap detik terasa panjang, berat, dan menakutkan. Rina duduk di ruang tamu, menatap Dimas yang sedang tertawa pelan sambil membaca koran. Tangannya menggenggam cangkir teh yang ia buat sendiri, tapi matanya tidak fokus pada teh itu. Semua pikirannya tertuju pada satu hal. Cincin, batu hitam yang selama ini menjadi pengikat jiwanya, kini menjadi simbol ketakutan sekaligus harapan. Ia tahu, satu-satunya cara untuk bebas adalah menipu Dimas. Ia harus pura-pura menyerah, pura-pura patuh, pura-pura boneka yang selalu bisa dikendalikan, tapi dalam hatinya, Rina menyiapkan rencana pelarian. Beberapa hari sebelumnya, Rina telah diam-diam mempersiapkan obat tidur. Ia mencampurkannya dalam teh hangat yang biasanya Dimas minum setiap malam. Hatinya berdebar, takut kalau Dimas curiga, takut kalau tubuhnya kembali dikendalikan oleh cincin saat ia menaruh obat itu. Tapi ia tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan. Ia menelan napas panjang, berbisik pelan, bahasa Jawa yang nyaris tak terdengar. Aku kudu wani. Iki kesempatan siji. Malam itu, Dimas duduk di sofa, membaca koran sambil sesekali menyesap teh hangat yang Rina sajikan. Rina berdiri di dekat dapur, pura-pura mengemasi beberapa barang, menatapnya dengan senyum tipis. Mas, aku bantu bersihin sedikit ya, katanya. Pelan, Dimas mengangguk, senyumnya hangat, tapi Rina tahu itu hanya topeng. Di balik senyum itu, ada intensitas yang selalu membuat Rina merinding. Setelah beberapa menit, Dimas tertidur. Suaranya lembut, napasnya stabil, dan matanya tertutup. Rina menahan napas, merasakan ketegangan luar biasa di seluruh tubuhnya. Tubuhnya gemetar, tapi ia tahu harus cepat. Tangannya meraih cincin di jarinya. Jari-jarinya kaku, tapi ada rasa harapan yang menyala. Ia menatap batu hitam itu, dan untuk pertama kalinya ia merasa kekuatan itu bisa ia lawan. Dengan satu tarikan keras, cincin itu akhirnya lepas. Suara logam kecil terdengar saat cincin jatuh di lantai, dan Rina merasakan sensasi aneh, tubuhnya bebas kembali. Udara seakan masuk lebih lega, dan detak jantungnya kembali normal. Ia menghela napas panjang, menatap tangannya sendiri, dan hampir menangis. Akhirnya, ia bisa merasakan tubuhnya sepenuhnya miliknya sendiri. Rina berdiri perlahan, menatap Dimas yang masih tertidur. Senyum dingin di wajahnya tetap ada, meski matanya tertutup, seolah cincin itu bukan satu-satunya yang mengikatnya. Rina merasakan hawa dingin merayap di seluruh tubuhnya. Rasa takut yang tidak bisa ia hapus dengan satu tarikan napas saja. Ia sadar, ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru, menghadapi Dimas tanpa cincin, menghadapi kutukan yang mungkin masih tersisa, dan menghadapi rasa takut yang telah mengakar dalam hatinya. Ia mengambil tas kecil yang sebelumnya telah disiapkan, berisi beberapa pakaian, uang, dan benda-benda perlindungan yang ia pelajari dari buku-buku santet. Hatinya berdebar, tapi ia harus bergerak cepat. Ia menatap Dimas sekali lagi, memastikan ia benar-benar tertidur. Lalu perlahan menuruni tangga, membuka pintu depan, dan melangkah ke malam yang gelap. Suasana desa sunyi, hanya suara angin yang berdesir, dan dedaunan yang bergesekan terdengar. Rina merasakan adrenalin memuncak, tapi juga rasa lega yang aneh setelah sekian lama dikendalikan. Kini ia bisa merasakan kebebasan, walau sementara. Namun, ketika ia melangkah ke ujung jalan desa, bayangan di kejauhan membuatnya tersentak. Sosok Dimas berdiri di depan rumah. Matanya menyala samar dalam kegelapan. Ia tersenyum. Senyum yang sama dingin dan intens, seperti saat ia tertidur. Rina, ojo adoh-adoh. Suaranya terdengar pelan, tapi jelas menembus malam. Rina berhenti sejenak, jantungnya berdebar kencang. Ia ingin berlari,
tapi kakinya terasa berat, seolah malam itu sendiri mencoba menahannya. Rina menelan ludah, berbisik pelan, bahasa Jawa yang nyaris tak terdengar. Aku ora bakal balik, ora bakal dikendaleni maneh. Ia mencoba menguatkan diri, melangkah cepat, dan berlari ke arah jalan utama desa. Angin malam menyentuh wajahnya, dan untuk pertama kalinya ia merasakan sensasi bebas dari tangan Dimas dan cincin itu. Namun, rasa takut belum hilang. Senyum Dimas yang menakutkan itu terus terbayang di pikirannya, seperti peringatan bahwa kebebasannya hanya sementara. Dalam pelariannya, Rina menyadari bahwa ia masih harus berhati-hati. Tubuhnya bebas, tapi kutukan cincin mungkin belum sepenuhnya hilang. Ia mengingat apa yang dikatakan dukun. Hanya dilepas langsung oleh pemberinya yang bisa menghentikan pengaruh sepenuhnya. Artinya, Dimas tetap menjadi ancaman terbesar. Rina menyadari melarikan diri bukanlah akhir. Ini adalah strategi untuk bertahan hidup sambil memikirkan cara menghadapi kutukan itu secara permanen. Rina menuju rumah seorang teman lama yang tinggal di pinggiran desa. Ia mengetuk pintu pelan, dan ketika sahabatnya membuka, ia hampir menangis melihat wajahnya sendiri di cermin mata sahabatnya. "Rina, apa kau?" tanya sahabatnya, mata penuh khawatir. Rina hanya mengangguk, air mata menetes pelan. Aku aiso ual. "Tapi ora gampang," bisiknya pelan. Sahabatnya membantunya masuk, menutup pintu, dan menawarkan tempat untuk beristirahat malam itu. Rina duduk di kamar sahabatnya, menatap tangan kosong tanpa cincin, dan merasakan tubuhnya kembali miliknya. Napasnya mulai normal, detak jantungnya stabil, tapi rasa takut tetap mengintai. Ia tahu, Dimas masih di luar sana, dan senyum dingin itu akan terus menghantui pikirannya. Rina menulis rencana berikutnya, bagaimana menghadapi Dimas, bagaimana memastikan kutukan itu tidak kembali, dan bagaimana membebaskan dirinya sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, Rina mulai mempelajari simbol-simbol di cincin, membaca mantra perlindungan, dan menyiapkan diri menghadapi Dimas secara langsung. Ia sadar bahwa keberanian adalah satu-satunya senjata yang bisa ia gunakan. Setiap malam, ia bermeditasi, memusatkan pikiran, dan membayangkan tubuh serta jiwanya bebas dari kendali. Ia tahu ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan menegangkan. Suatu malam, Rina melihat bayangan Dimas dari jendela kamar sahabatnya. Hatinya berdebar kencang, tapi ia tidak lari. Ia menatap bayangan itu, merasakan ketegangan yang luar biasa, dan dalam hati hanya bisa berbisik bahasa Jawa yang nyaris tak terdengar. "Aku ora bakal wedi maneh. Iki wektu kanggo bebas." Senyum dingin Dimas tetap ada di bayangan, tapi Rina tahu sekarang ia punya kendali kembali atas tubuh dan pikirannya. Dan meski rasa takut masih menghantui, tekadnya semakin kuat. Ia akan menghadapi Dimas, menghadapi kutukan, dan merebut jiwanya kembali sepenuhnya. Rina menutup mata, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, merasakan secercah harapan. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi langkah pertama untuk kebebasannya telah berhasil. Cincin sudah lepas, tubuh kembali miliknya, dan rasa takut, meski masih ada, kini bisa dihadapi dengan keberanian. Malam itu, ia bertekad bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan lagi menjadi boneka yang dikendalikan. Rina berlari secepat mungkin di jalanan desa yang sunyi. Angin malam menerpa wajahnya, membuat rambutnya berterbangan, dan jantungnya berdebar kencang. Ia pikir setelah melepaskan cincin itu dan bersembunyi di rumah sahabatnya, ia sudah bebas-bebas dari kendali, bebas dari rasa takut, bebas dari Dimas. Tapi malam itu, seolah semuanya hanya tipu daya sementara. Kenyataan yang lebih mengerikan menunggu. Lampu jalan redup, menyoroti jalan beraspal yang basah, meninggalkan bayangan panjang yang menari-nari di tepi jalan. Rina menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, tapi rasa takut yang mencekam tetap menghantui. Setiap detik terasa panjang, setiap langkah terasa berat. Ia menoleh ke belakang, berharap tidak ada siapa-siapa, tapi tiba-tiba bayangan di balik mobil tua di pinggir jalan membuat darahnya seketika dingin. Bayangan itu jelas, tatapan itu jelas, dan senyum itu, senyum yang ia kenal selama ini, tapi kali ini lebih lebar, lebih menakutkan. "Dimas." Ia berdiri diam,
seolah menunggu. Matanya menembus kegelapan dan menatap Rina seolah sudah mengetahui setiap langkahnya. Rina menjerit pelan, jantungnya berdebar tak terkendali. Tapi kakinya tetap bergerak, menapak langkah cepat di jalan gelap. Dan kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tangan Rina merasakan sesuatu yang dingin dan familiar menempel di jarinya. Ia menatap, dan cincin itu cincin yang selama ini menjadi sumber penderitaannya muncul begitu saja di tangannya sendiri. Batu hitamnya berkilau samar dalam cahaya lampu jalan, memantulkan bayangan Dimas di seberang. Rina menjerit keras, ingin melempar cincin itu, tapi tangannya bergerak sendiri, seolah menolak untuk melepas. "Jangan lari sayang, kita belum selesai." Suara Dimas terdengar dari kejauhan, dingin dan menakutkan. Rina merasakan hawa dingin merayap ke seluruh tubuhnya, seakan malam itu sendiri berubah menjadi ruang pengendali yang tak terlihat. Napasnya tersengal, jantungnya seperti ingin meledak, tapi ia tahu satu hal, ini bukan hanya tentang cincin lagi. Cincin hanyalah perantara Dimas, jiwanya, dan pengaruhnya telah menempel selamanya. Rina mencoba berlari lagi, tapi setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah itu sendiri menahan kakinya. Angin malam berdesir membawa bisikan halus, yang ia kenal bisikan yang hanya bisa dirasakan olehnya. Seolah suara Dimas ada di dalam kepalanya, menembus pikirannya, dan membisikkan kote-kota penuh dominasi. "Kau ora iso you rana, iki wis dadi, kita lorot." Air mata menetes di pipinya. Ia menatap tangan yang memegang cincin, mencoba menyingkirkannya dengan sekuat tenaga, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya memutar cincin, menatap batu hitam, dan rasa dingin yang menembus jiwa itu kembali terasa. Rina menyadari kengerian sesungguhnya. Ini bukan lagi tentang benda fisik, tapi tentang ikatan antara jiwanya dan Dimas. Cincin hanyalah simbol yang menunjukkan kekuatan itu. Bahkan tanpa cincin, pengaruh Dimas tetap ada. Bayangan Dimas melangkah pelan, mendekat. Senyumnya tetap menakutkan, tapi ada sesuatu yang berbeda, seperti kekuatan itu semakin nyata, semakin menekan, dan menelan keberanian Rina sedikit demi sedikit. Rina merasakan tubuhnya gemetar, jantungnya berdetak cepat, dan rasa takut yang membekap membuatnya hampir pingsan. Ia mencoba menjerit, menolak, melawan, tapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya bergerak seolah mengikuti gerakan bayangan itu. Dan hatinya hancur menyadari kenyataan mengerikan. Ia tidak lagi sepenuhnya milik dirinya sendiri. Rena menandok, menatap tanah, berbisik pelan, bahasa Jawa yang hampir tak terdengar. "Mas, iki opo aku isi sowalora?" Tapi jawabannya bukan suara, melainkan sensasi dingin yang menembus tulang. Napasnya terasa ditarik, gerakannya diatur, dan Rina merasakan kehadiran Dimas di setiap sudut pikirannya. Ia sadar bahwa jiwanya kini terikat, tidak hanya melalui cincin, tapi melalui pengaruh yang telah lama menempel, yang menembus seluruh tubuh dan pikirannya. Malam itu, Rina berjalan seperti boneka hidup di jalan gelap. Setiap gerakan diatur, setiap napas terasa bukan miliknya. Tapi di balik rasa takut yang mencekam, ada satu hal yang ia rasakan, kemarahan. Kemarahan pada Dimas, pada kekuatan yang mengekangnya, dan pada ketidakadilan yang membuat hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Rina tahu, jika ingin benar-benar bebas, ia harus menemukan cara untuk memisahkan ikatan ini, bukan hanya melepaskan cincin, tapi mengusir pengaruh yang menempel pada jiwanya. Tiba-tiba, angin malam berubah lebih dingin, daun-daun berdesir dengan keras, dan bayangan Dimas tampak bergerak lebih cepat. Mengikuti langkah Rina, senyumnya kini lebih lebar. Matanya menyala samar seperti dua bara api, dan suara yang terdengar di kepala Rina berubah menjadi perintah. "Ayo, kita loro iku siji." Rina menahan napas, mencoba menenangkan diri, tapi tubuhnya tetap bergerak. Tangannya tetap memutar cincin yang muncul sendiri. Dalam kekacauan itu, Rina menemukan kekuatan kecil yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Ia mulai memusatkan pikiran, mengingat mantra, perlindungan yang diajarkan dukun, membayangkan dirinya bebas, membayangkan bayangan Dimas hilang dari pikirannya. Tubuhnya gemetar hebat, dan napasnya tersengal, tapi ada secercah perlawanan yang muncul. Ia menjerit pelan, bahasa Jawa yang nyaris tak terdengar, "Aku ora bakal ditawan maneh. Aku yuk." Bayangan Dimas terlihat terkejut. Senyum itu memudar sebentar,
tapi kemudian berubah menjadi lebih menakutkan. Dimas melangkah mendekat, dan Rina merasakan tekanan di setiap pikiran. Seolah jiwanya dicengkeram lebih kuat daripada sebelumnya. Ia merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Satu dunia nyata, satu dunia yang dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi tubuhnya tetap seperti boneka yang dikendalikan. Saat itu, Rina melihat sesuatu yang menakutkan. Refleksi dirinya di jendela mobil tua di pinggir jalan. Mata yang menatapnya bukan sepenuhnya matanya sendiri. Ada kekosongan, ada bayangan yang mengikuti setiap gerakan. Ia menyadari satu hal yang lebih menakutkan daripada cincin. Bahwa pengaruh Dimas telah menempel begitu dalam di jiwanya. Sehingga bahkan tanpa benda fisik pun, ia tetap terhubung, tetap dikendalikan. Rina menatap bayangan itu, merasakan hawa dingin menembus tulang, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar mengerti. Kebebasan fisik bukanlah akhir. Bahkan jika cincin dilepas, bahkan jika Dimas jauh, pengaruhnya tetap ada. Rina merasakan tarikan halus di setiap napas, di setiap gerakan, dan dalam hati kecilnya, ia sadar bahwa pertarungan sebenarnya baru dimulai. Namun, di balik kengerian itu, ada secercah keberanian yang muncul. Rina mulai membayangkan dirinya memutus ikatan, membayangkan setiap tarikan pengaruh itu hilang, dan dengan suara hati yang bergetar, ia berbisik, "Iki perang kita, Mas. Nanging aku, ora bakal kalah." Bayangan Dimas tertahan sejenak. Senyum dingin itu memudar, dan Rina merasakan tubuhnya sedikit longgar dari tarikan yang selama ini menahan. Malam itu, Rina berjalan perlahan, menatap Dimas yang kini hanya bayangan samar di kejauhan. Setiap langkah terasa berat, tapi ia tahu satu hal, meski santet itu bukan hanya pada cincin, meski Dimas dan jiwanya telah menempel, keberanian dan tekadnya adalah senjata yang paling kuat. Ia tahu pertarungan ini belum berakhir, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Rina merasakan secercah harapan di tengah kegelapan, bahwa suatu saat nanti, ia mungkin bisa benar-benar bebas. Dan suara terakhir terdengar di telinganya, lembut tapi menggetarkan. "Jangan lari sayang, kita belum selesai." Rina menelan ludah, menatap tangan kosong tanpa cincin, dan berbisik pelan, bahasa Jawa yang nyaris tak terdengar. "Iki ora gampang, nanging aku ora bakal menyerah." Angin malam berdesir, bayangan Dimas memudar perlahan, tapi jejak ketakutan tetap tertinggal. Mengingatkan Rina bahwa kebebasan hanyalah perjuangan yang harus ia hadapi setiap napasnya. Malam itu, Rina berjalan sendiri di jalan desa yang sunyi. Tubuhnya bebas dari cincin, tapi jiwanya tetap waspada. Setiap napasnya terasa penuh ketegangan. Setiap langkah terasa berat, dan rasa takut yang menempel sejak lama tidak akan hilang begitu saja. Namun, di dalam hatinya, satu tekad muncul dengan jelas. Ia tidak akan membiarkan Dimas atau kekuatan itu menguasai dirinya lagi. Meski apapun yang terjadi, pertarungan ini baru dimulai.